sampai dengan ayat 18. Sedangkan yang menjadi natsnya pada pagi hari ini saya ambil dari ayat 15. Ayat 15 bacaan kita tadi. Ayat 15 saya baca demikian. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tema renungannya pada pagi hari ini sesuai dengan kalender GKJW, yaitu gereja sebagai agen pemulihan. Bapak dan Ibu, saya sedikit tampilkan slide-nya. Saya akan sedikit menyampaikan antara gereja yang sebenarnya dan gereja yang secara harfiah begitu. Gereja sebagai agen pemulihan. Kita sama-sama lihat di layar slide-nya. Lanjut, ini gereja Bapak dan Ibu ya. Ya. Secara harfiah bahwa gereja itu adalah tempat kita beribadah. Berupa bangunan, ada unsur kayunya, ada unsur semen, batu bata, pasir dan lain sebagainya sehingga terbentuk sebuah gedung yang disebut gereja, dan itu tempat ibadah orang-orang Nasrani. Ada juga yang mengatakan bahwa gereja ini adalah sebagai tubuh organisasi orang-orang Nasrani. Itu adalah juga bisa dikatakan sebagai gereja. Lanjut Pak Bila. Akan tetapi menurut Alkitab Bapak dan Ibu, bahwa gereja yang sebenarnya, yang menurut Alkitab, yaitu sebuah gereja yang tidak dibangun oleh manusia. Menurut Alkitab, menurut pemahaman firman Tuhan, bahwa gereja yang sejati yaitu gereja yang tidak dibangun dan disentuh oleh tangan manusia. Gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun berdasarkan pondasi firman Allah, tanpa sentuhan tangan manusia. Ada di dalam Korintus 3 ayat 16 yang dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Gereja itu adalah rumah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Gereja itu rumah Tuhan, di mana Tuhan tinggal, di mana Tuhan bertahta. Itu adalah gereja. Bait Allah dikatakan, bait Allah bisa berarti rumah. Ya, bisa berarti rumah. Kalau kehidupan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu adalah bait Allah, gereja yang sebenarnya yang dibangun oleh Allah bukan oleh tangan manusia, bahwa kehidupan saudara dan saya adalah rumah Allah. Berarti rumah Allah yang sebenarnya Bapak dan Ibu bukan berupa gedung bangunan. Rumah Allah yang sebenarnya itu adalah saudara dan saya. Sudah jelas bahwa kehidupan kita, bahwa diri kita ini rumah Allah, tempat Allah bertahta. Ada juga mengatakan bahwa pengertian bahwa bait berarti syair Bapak dan Ibu. Bait juga bisa berarti syair. Syair lagu, syair puisi. Dikatakan di sana tadi bahwa bait itu diri kita, berarti diri kita ini juga syair. Kan begitu. Kalau kita ini syair, berarti syairnya Tuhan Allah. Sebagai syair, mari kita mengundangkan puisi yang indah, yang menyebarkan kedamaian. Sebagai syair Allah, mari kita bernyanyi dengan merdu bagi mereka yang mendengarkan bisa menikmati kedamaian dari indahnya merdu bait Allah. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, GKJW memang menyanangkan sebuah tema bahwa gereja sebagai agen pemulihan. Kita sudah tahu bahwa gereja secara harfiah yaitu bangunan gereja yang terdiri dari semen, batu bata dan lain sebagainya. Akan tetapi gereja yang sebenarnya yang dibangun bukan oleh tangan manusia, akan tetapi dibangun oleh Allah sendiri, yaitu diri kita bersama. Kemudian bagaimana kita bisa memahami bahwa gereja sebagai agen pemulihan? Gereja sebagai agen pemulihan. Bapak dan Ibu, kita tahu bersama gereja
adalah tempat Allah bertahta. Sekarang yang menjadi pertanyaan bahwa gereja sebagai agen pemulihan. Berarti kita harus mengerti agen itu apa. Bisa diangkat lagi Mbak Bella, agen. Kita belajar bersama kepada Ibu. Agen. Iya. Agen itu bisa dimaknai adalah suatu perantara. Meringankan beban atau membantu seseorang dalam sebuah pekerjaannya. Itu adalah agen. Akan tetapi biasanya agen itu mempunyai surat izin yang resmi dan sah. Agen itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dia konsisten karena dia agen. Agen penjualan tiket, contoh seperti itu. Lain dengan calo, ya, calo sebenarnya maknanya sama dengan agen, tapi ada perbedaan Bapak dan Ibu. Kalau agen bertanggung jawab dan mempunyai izin, akan tetapi kalau calo kadang-kadang tidak jarang lari dari tanggung jawab dan tidak mengantongi izin, itu calo. Oleh karena itu GKJW bukan mencanangkan bahwa gereja sebagai calo pemulihan, akan tetapi gereja sebagai agen pemulihan, bukan calo. Dengan demikian bahwa gereja harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Gereja harus bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warga jemaatnya. Ini fungsi yang sebenarnya. Gereja tidak boleh mentelantarkan setiap anggota warga jemaatnya. Gereja harus mengopeni, memulihkan. Itu gereja, bukan calo. Kita kembali lagi. Gereja tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Kehidupan saudara dan saya tidak akan bisa bekerja dengan maksimal dan menjadi agen yang sebenarnya bagi Allah kalau kita tidak kembali ke jalan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa bekerja maksimal sesuai dengan rencana Tuhan kalau hidup kita tidak kembali ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Apakah kita sudah berjalan on the track sesuai dengan firman Tuhan hidup ini? Nas kita mengatakan, pergi dan kembalilah ke jalanmu. Bacaan kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, pergumulan seorang Elia, Nabi Tuhan. Dia bergumul bagaimana mengembalakan sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang carut marut dengan kebudayaannya. Mereka membunuh nabi-nabi Allah. Elia bergumul karena Elia juga telah banyak membunuh nabi-nabi Baal, sehingga Raja Isabel marah kepada Elia. Kalau saya tidak bisa membunuh engkau, kasarannya seperti jangan disebut Isabel. Mendengar ancaman Isabel yang seperti itu Bapak dan Ibu, Elia lari, berjalan berhari-hari menuju ke hutan, dan pada akhirnya Elia lelah, capek, tidur di bawah pohon ara. Karena begitu capek dia tertidur, Tuhan datang dalam mimpinya. Bangunlah, makanlah. Dua kali Tuhan memperlihatkan kepada Elia, bangunlah, makanlah karena perjalananmu panjang. Setelah Elia bangun, makan kenyang, berjalan lagi sampai 40 hari sampai di gunung Tuhan yang disebut Gunung Horeb. Kita bisa bayangkan kepada Ibu Elia lari dari pelariannya, meninggalkan bangsa Israel, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gembala. Elia lari, meninggalkan kenabiannya, merasa tidak sanggup menjadi seorang pemimpin. Elia lari menuju ke Gunung Horeb. Di sana masuk di dalam gua. Tuhan bertanya juga kepada Elia, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Apa jawab Elia?
Saya bekerja segiat-giatnya Tuhan. Saya bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan segiat-giatnya. Bangsa Israel telah membunuh nabi-nabimu, telah meninggalkan perjanjianmu. Semua dibunuh, tinggal saya sendiri diancam. 2 kali Tuhan bertanya kepada Elia, dan yang terakhir Tuhan mengatakan, kembalilah ke jalanmu, pimpinlah Israel menuju jalan yang benar. Bapak dan Ibu, pergumulan hidup ini luar biasa. Begitu juga kita kembali lagi dalam kehidupan kita. Kita sebagai gereja Allah, tempat Allah bertata dalam menghadapi kenyataan hidup yang carut marut, berbagai macam bentuk persoalan hidup. Apa yang kita lakukan? Apa kita lari dari tanggung jawab karena persoalan hidup? Apa kita lari sebagai gereja Allah meninggalkan tanggung jawab sebagai mahkota? Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kembalilah ke jalanmu, jalan hidup saudara dan saya. Apa jalan hidup saudara dan saya? Di dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Berarti jalan hidup Bapak dan Ibu, kita semua jalan hidup kita adalah Tuhan. Apabila hidup kita merasa jauh meninggalkan Tuhan, kembalilah ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan, bahwa Yesus adalah jalan kehidupan. Kalau kita harus menjadi agen pemulihan yang baik, kita harus kembali ke jalan hidup kita yang sebenarnya. Setelah kita kembali dan menghayati bahwa jalan hidup kita hanya Yesus Kristus, baru kita mampu melakukan dan menjadi agen yang sebenarnya. Kita kembali ke tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Kita kembali ke tanggung jawab kita sebagai orang-orang GKJW yang sebenarnya menjadi agen pemulihan. Banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Bantuan bukan hanya berupa natural atau berupa barang-barang jasmani. Kita memberi bantuan berupa doa, itu pun sudah luar biasa. Kita perhatian kepada mereka yang memerlukan. Ini pesan yang disampaikan. Pesan yang harus kita lakukan sebagai agen pemulihan. Terlebih dulu kita pulihkan kehidupan kita kembali ke jalan Tuhan. Kalau hidup kita sudah pulih dan kembali ke jalan Tuhan, baru kita menjadi agen yang sebenarnya. Bapak dan Ibu, jangan takut menghadapi pergumulan hidup seperti Elia, mau melarikan diri dari tanggung jawab. Jangan. Beban hidup, persoalan hidup, tanggung jawab kita bersama. Kemajuan jemaat apapun, tanggung jawab kita bersama. Kita saling bergandengan tangan menjadi agen pemulihan, memulihkan kehidupan kita hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha.